Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley Retnosari. Bersama saya kita akan membahas contoh-contoh praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL. Universal Design for Learning atau UDL adalah sebuah kerangka yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih inklusif dengan menyesuaikan cara materi yang disampaikan, bagaimana peserta didik terlibat, dan bagaimana mereka menunjukkan pemahaman mereka. Menurut Nurul Huda, Universal Design for Learning atau UDL adalah sebuah konsep dalam menjawab tantangan keberagaman kebutuhan dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. UDL menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Berikut adalah beberapa praktik dalam UDL yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi inklusif beserta contoh spesifiknya. 1. Desain multiple means of engagement atau merancang berbagai sarana keterlibatan. Prinsip ini memberikan berbagai cara untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran untuk menjaga motivasi dan minat mereka. Menurut Lutfiah dan Astuti, menyediakan berbagai cara untuk keterlibatan ini berfokus pada motivasi dan keterlibatan emosional peserta didik. Berikut beberapa contoh dari prinsip keterlibatan. A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih topik proyek atau cara mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, apakah dalam kelompok kecil, pasangan, atau individu. B. Menawarkan pilihan bentuk evaluasi, apakah tes tertulis atau presentasi video sesuai dengan cara terbaik mereka menunjukkan pemahaman. Meilinawati dan Wiwin menjelaskan bahwa sistem evaluasi yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa adalah pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap keberagaman kemampuan, latar belakang, dan gaya belajar siswa. C. Menggunakan teknologi gamifikasi, misalnya aplikasi pembelajaran berbasis permainan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Yandika dan kawan-kawan menjelaskan bahwa siswa dapat dibantu untuk mengatasi kendala dalam belajar dengan menggunakan media pendidikan berupa mainan edukatif. 2. Design multiple means of representation, merancang berbagai sarana representasi. Menurut Dwitya, prinsip representasi memberikan beragam cara untuk mengakses informasi dan pengetahuan. Prinsip ini mengakui bahwa siswa memiliki cara yang berbeda dalam memproses dan memahami informasi. Jadi, penting untuk menyediakan berbagai cara untuk menyampaikan materi. Berikut beberapa contoh dari prinsip representasi. A. Menyediakan teks tertulis dan versi audio untuk materi pembelajaran sehingga peserta didik dengan gangguan penglihatan atau yang lebih suka mendengarkan materi dapat mengakses informasi dengan cara yang mereka pilih. B. Menggunakan gambar, grafik, atau video yang mendukung penjelasan verbal, membantu peserta didik dengan keterbatasan bahasa atau yang lebih mudah memahami melalui media visual. C. Menyediakan materi dengan font yang dapat diperbesar atau menggunakan kontras warna yang tinggi bagi peserta didik dengan gangguan penglihatan. 3. Design multiple means of action and expression, rancangan berbagai sarana aksi dan ekspresi. Putri Zahrotul dan kawan-kawan menjelaskan bahwa prinsip aksi dan ekspresi dapat diamati melalui pemilihan cara berkomunikasi siswa dan bagaimana mereka memperagakan apa yang telah mereka pelajari. Berikut beberapa contoh dari prinsip representasi. A. Menyediakan beberapa format tugas akhir seperti esai, presentasi multimedia, atau portofolio digital agar peserta didik dapat memilih cara yang sesuai dengan kekuatan dan gaya mereka dalam mengekspresikan ide. B. Mengizinkan peserta didik untuk menggunakan perangkat bantu seperti software berbicara untuk menulis bagi mereka yang mengalami kesulitan menulis secara fisik atau memiliki disleksia. C. Menggunakan alat bantu visual seperti peta konsep atau diagram bagi peserta didik yang lebih mudah memahami dan mengorganisir informasi melalui representasi visual. Demikianlah beberapa contoh praktik yang memfasilitasi lingkungan dan interaksi yang inklusif menurut UDL. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip UDL ini, lingkungan belajar dapat menjadi lebih inklusif, memperhatikan keberagaman cara belajar dan kebutuhan individu, serta memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk berkembang sesuai dengan potensi terbaik mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.